Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam ini merupakan malam ke-20 bulan suci Ramadan, yang mana Allah masih tetap memberikan kekuatan fisik kepada kita sekalian, memberikan kekuatan spirit kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita pada kesempatan ini, yang mana baru saja kita menyelesaikan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah juga. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, hidup kita itu penuh dengan usaha. Hidup kita ini menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan, sehingga yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita adalah kekuatan iman. Sebab kenapa sih jamaah? Kunci kehidupan kita adalah kekuatan iman. Kalau iman kuat, insya Allah akidah menjadi kuat pula. Kalau iman kuat sidang jamaah, insya Allah kita dengan ikhlas beribadah. Kalau iman kuat, kita ikhlas bekerja. Kenapa? Di dalam kehidupan kita itu, relief kehidupan manusia itu sangat berbeda. Ada di antara kita yang mendapatkan tantangan yang sangat berat. Ada yang menghadapi tantangan yang ringan saja. Kuncinya di sini adalah bagaimana kita memperkuat iman kita di dalam kehidupan. Oleh itu sudah jemaah, minimal ada dua cara di dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup kita. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan istiqomah. Di dalam arti istiqamah ini adalah kokoh di dalam akidah dan juga konsisten di dalam beribadah. Di dalam bahasa Bugis, nasanya tahu mengeteng, ya, mengeteng disiplin di dalam kehidupan kita, ya. Jadi orang itu sidangnya melakukan awal. Biasanya orang kalau beristiqamah itu menghadapi ujian juga. Sebab orang beristiqamah kadang-kadang muncul rasa malas di
dalam hatinya. Tetapi hanya mereka mampu mengatasi masa malas ini, ya, sehingga mereka dapat berterusan di dalam melaksanakan ibadahnya, ya, dapat mempertahankan akidah mereka. Oleh itu, sila jemaah, seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, katakan aku bagaimana tentang pesan Islam?" Rasulullah menjawab, "Amantu billah sumastaqam." Wahai Sufyan, berimanlah kepada Allah kemudian beristiqamah. Jadi begitu. Di dalam satu ayat dalam surah Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la yahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah sila jemaah, kadang-kala berat tantangannya. Mereka mencari nafkah. Kalau mereka berdisiplin, mereka tidak akan menzalimi orang lain. Kalau sebagai seorang kantoran, mereka memegang teguh amanah yang diberikan. Ya, semacam ini kadang-kadang mendapat tantangan yang berat. Olehnya itu, tentunya di antara kita semuanya demikian. Sehingga Allah menurunkan malaikatnya ke bumi, memerintahkan kepada malaikatnya, "Ya malaikat, turunlah kamu ke bumi, hiburlah kepada hamba-hambaku yang beristiqamah, hiburlah kepada hamba-hambaku yang berdisiplin." Maka malaikat turun, malaikat memberikan hiburan kepada orang-orang yang berdisiplin, beristiqamah, yaitu makatnya. Ya. Apa kata malaikat? La tahabu, jangan kamu takut, berteruslah kamu melakukan kebenaran itu. Jangan kendor. Apabila kamu mendapatkan cemooh dari sesamamu manusia, jangan bersedih. Yang bersedih. Kenapa? Wa abshiru bil jannah. Bergembira kamu orang yang berdisiplin, orang-orang itu yang beristiqamah, surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Setidaknya saya berkata, jadi ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, bimbingan bagi kita, bahwa tidak ada satu orang pun yang beristiqamah di dalam beribadah. Tidak ada satu orang pun yang beristiqamah di dalam bekerja yang tidak berhasil. Malam ini, Malaysia ini, jangan macam-macam. Rata-rata orang ini ada orang yang berhasil. Yang kedua sudah yang saya bukan Allah. Tips yang kedua adalah kita harus beristikharah. Apa yang dikatakan dengan beristikharah? Istikharah itu adalah selalu mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka bekerja, sebelum mereka berbicara, sebelum mereka mengambil keputusan, maka mereka mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang dikatakan beristikharah. Kalau mau berbicara, mereka berpikir dengan baik.
Natimbang-timbang iyo ada aga meron ada kemi bilang napawi untuk masih senyalera yang kita sini perusahaan apa harus menimbang-timbang dulu ya. Apa yang harus mereka katakan. Biasa orang mengatakan kebebasan berbicara itu adalah merupakan hak prerogatif setiap manusia. Orang mengatakan apapun yang mereka akan katakan itu haknya, hak prerogatifnya setiap manusia. Tapi kita sebagai Islam kita dibatasi oleh aturan-aturan agama. Apabila kita akan bertindak, kita akan berbicara, kita diikat oleh aturan-aturan agama. Sebab kenapa? Kalau kita berbicara sesuai dengan aturan agama, norma-norma agama yang kita lakukan, tanpa salah kainnya, tanpa salah itu nama ada, tanpa salah tahu. Ya, sebab namanya manusiawi. Ya, setiap manusia itu punya apa? Punya kehidupan. Orang itu sudah disebutkan ulama dalam satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita sekalian, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Maka dalam kita naligi tahu matakwa dari Allah Taala nenya matakwa dari aslimun binna Allah Taala na kumero bicara yang manajengi na ko bicara manajengi na ko na kolega bicara manajengi sa na ko lebih memakoy daripada tersipu persana tahu dan itu bicara budak-budak. Ini pesan Rasulullah sekali sudah jamaah. Dan yang terakhir, selanjutnya, kalau kita mau berbicara sebagaimana Rasul menyampaikan kepada kita sekali dalam hadis Tabrani dari Anas bin Malik yang bersabda, "Mahaba man istahal, wala nani man istashar, wala alam man iktasar." Ya. Kata Rasulullah, tidak akan rugi orang yang beristikharah. Deka kalau begini tahu dari kalau timbang-timbang jual adanya, timbang-timbang jual dari turun macam. Deka kalau berenah maka dia kita. Ini pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah selanjutnya pada hadis ini mengatakan tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Di dalam arti sudah jemaah. Nareko angka melo kuhau. Nareko angka melo kujaman, apetang-apetang ti jorok, ya, apetang-apetang ti jorok dan melo ti apego mapakokan, nareko apetang-apetang ti nampak apego, insyaallah tapasalan dengan tapasalan dia disiaga. Ini mengatakan tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah kata Rasulullah. Selanjutnya di sini wala ala manittasad. Maka tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Jadi tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Jadi mereka kata maka seperti memperinci ilana atau kemana bagus caranya dalam perincian perhitungan mereka di dalam penggunaan hartanya dan sebagainya, mereka itu tidak akan miskin. Sebab makasihnya itu terkena. Inilah sudah nyaman. Dia itu biasa tahu napain dari pedagang perhitungan. Mereka kemau perhitungan sudah nyaman, insyaallah itu dia punya usaha akan bertahan. Ya. Selanjutnya terakhir di dalam satu hadis ya, merupakan pesan bagi kita semua, pesannya malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesannya malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kita anani Jibril. Faqala, saya didatangi oleh Jibril dan Jibril berkata, maka dia nasihat Jibril, ya Muhammad, isma syitta fa innaka mayyit. Muhammad, tu menu
Tengok memang dirilah atau Tuhanmu. Ya. Hiduplah sesuai dengan kehendakmu. Kamu mau menjadi orang yang bagaimana? Ya. Tetapi kamu akan meninggal nantinya. Jadi ini merupakan pesan moral ya kepada kita sekalian, hanya melalui Rasulullah. Tapi ini merupakan pesan moral bagi kita semua. Pesan moral yang ketiga, malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Muhammad, puji memang ni agama puji. Cintailah Muhammad apa yang kamu cintai. Kalau kamu cintai hartamu, cintai keluargamu, cintai anak-anakmu, maka cintailah sesukamu. Kamu akan berpisah nanti. Coba kita jemaah. Tahu ke barang-barangna, ini barang-barangna untuk sesok. Narabi waktu masuk pajak, ya bro, dia gampang. Yang barang-barangna. Yang kedua, banyak juga di kalangan kita masyarakat. Ya bro, nolak baru-baru cakap mulai baru-baru banyak tahu dia mana salah. Kurang masuk pajak lagi ini, mana salah dia sebelum-baru cakap ya. Baru-baru. Ayo nih, karena cintanya kepada hartanya, mereka lupa kepada Allah. Oleh itu, sebagai pesan Allah, kalau kita mencintai sesuatu, harta, keluarga, anak-anak kita, maka cintailah karena Allah. Jangan mencintai karena nafsu. Sebab kenapa? Kalau kita mencintai karena Allah, maka harta kita akan bawa ke jalan Allah yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita mencintai anak-anak kita, yakin kita akan membina sebaik-baiknya anak-anak kita. Kita tidak akan melepaskan kalau mereka belum mandiri dalam kehidupannya. Itu nama cinta ya kepada anak kita. Kemudian wa'mal masyita fa innaka majziyun. Hiduplah sesukamu ya Muhammad, semua hidupmu kamu akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah pesan malaikat kepada Rasulullah, tapi tujuannya kepada kita semua. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira ini adalah barangkali sudah sampai 19 menit, ya. Waktunya di sini 15 menit, 30 menit, ya. 30 menit dari lebihnya. Saya demikian, jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrul minal wa qadrul mu'minin.